Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa pada perkuliahan perancangan kontrak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan perancangan kontrak. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu bentuk-bentuk dari perjanjian ataupun bentuk-bentuk kontrak. Perjanjian atau kontrak ini memiliki dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis ataupun lisan. Baik tertulis ataupun tidak tertulis ini, keduanya itu sama-sama mengikat asalkan memenuhi ketentuan dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang syarat sah suatu perjanjian. Nah, bagaimana dengan kepopuleran atau manakah yang paling banyak digunakan oleh orang pada saat ini? Apakah perjanjian tertulis ataupun perjanjian tidak tertulis? Nah, dapat kita lihat di sini bahwa perjanjian tertulis itu banyak digunakan oleh orang lain karena perjanjian tertulis itu baik nantinya akta di bawah tangan ataupun akta otentik akan sangat mudah dibuktikan jika di kemudian hari terjadi sengketa. Sedangkan perjanjian untuk tidak tertulis itu kurang diminati karena pembuktiannya itu sangat susah. Kita harus melakukan pembuktian yang lebih ekstra dibandingkan dengan perjanjian tertulis agar hak-hak kita itu terpenuhi ataupun dapat dipertahankan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi kontrak. Di sini fungsi kontrak itu ada dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis dari kontrak itu adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sama-sama kita ketahui bahwa jika di kemudian hari terjadi sengketa terhadap suatu perjanjian ataupun kontrak, baik itu dibuat tertulis maupun tidak tertulis, maka ini dapat dijadikan sebagai alat bukti. Alat bukti tersebut nanti bisa kita kategorikan berdasarkan bentuk perjanjiannya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kita masuk kepada fungsi ekonomis dari kontrak adalah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal ini dapat kita contohkan, misalkan kita mempunyai sebuah rumah, kita sewakan kepada orang lain. Di dalam penyewaan itu tentunya terjadi sebuah perjanjian ataupun kontrak. Di sini perjanjian itu dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Nah, bagaimana bisa meningkatkan nilai ekonomi? Jika kita tidak melakukan perjanjian dengan orang lain ataupun kontrak, maka rumah yang kita miliki itu tidak memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya kontrak ataupun perjanjian, rumah yang kita miliki itu bisa memiliki nilai ekonomis dan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, selain dari kedua hal tersebut, fungsi kontrak itu juga dapat mengamankan transaksi bisnis karena di sana juga ada perjanjian yang mengikat dari para pihak. Selanjutnya kita masuk kepada azas-azas dari kontrak ataupun perjanjian. Di sini kita sudah belajar di hukum perjanjian bahwa ada beberapa azas-azas yang berkaitan dengan perjanjian dan ini juga menjadi dasar pada perkuliahan perancangan kontrak. Yang pertama itu adalah azas kebebasan berkontrak. Jadi kita semua warga negara di Indonesia maupun dimanapun kita itu bebas melakukan kontrak atau perjanjian dengan pihak manapun. Azas kebebasan berkontrak ini tentunya tidak bebas sebebas-bebasnya. Kita juga harus mengikuti atau mematuhi aturan-aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi azas kebebasan berkontrak ini kita bebas melakukan kontrak dengan siapapun asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak melanggar aturan yang ada di negara Indonesia, baik aturan itu sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu azas konsensualisme. Ini jelas konsensualisme itu adalah kesepakatan. Jadi dalam perancangan kontrak nantinya harus ada kesepakatan antara dua pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga, azas pacta sunt servanda. Di sini kita sudah tahu bahwa apapun materi yang ada di dalam kontrak itu mengikat bagi para pihaknya, yaitu merupakan undang-undang bagi para pihaknya. Para pihak tersebut harus atau wajib mematuhi aturan yang ada di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Nah, yang keempat kita masuk kepada azas iktikat baik. Jadi dalam perancangan kontrak nantinya harus ada azas iktikat baik.
Ini berkaitan dengan subjeknya ataupun objek dari perjanjian itu. Kita misalkan saja dalam perjanjian itu yang berkaitan dengan azas iktikad baik ini, bahwa di dalam perjanjian tersebut para pihak harus mematuhi aturan yang dibuat bersama. Jika tidak dipatuhi maka dapat disengketakan atau dilakukan gugatan. Di dalam melakukan gugatan ini harus ada azas iktikad baik juga. Karena dalam proses gugatan nantinya juga kita harus kooperatif dalam memenuhi panggilan dari pihak yang bersengketa. Nah, yang terakhir kita masuk kepada azas kepribadian. Azas kepribadian ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perjanjian tersebut atas kepentingan dirinya sendiri. Jadi, setiap orang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain harus berdasarkan atas kepentingannya sendiri. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sumber hukum perancangan kontrak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber hukum dari kontrak. Pada kesempatan ini kita membahas lebih spesifik berkaitan dengan sumber hukum perancangan kontrak. Sumber hukum perancangan kontrak itu sendiri terdapat dalam buku 3 KUH Perdata. Ini sifatnya terbuka, buku 3 ini sifatnya terbuka, yang berarti bahwa setiap orang itu bebas mengadakan perjanjian, baik itu sesuai dengan aturan yang ada di dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Kita garis bawahi di sini itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana buku 3 KUH Perdata ini bisa menjadi sumber hukum perancangan kontrak? Di sini dapat kita lihat dalam pasal 1338 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini kita kenal juga sebagai azas pacta sunt servanda. Jadi setiap orang itu bisa melakukan kontrak dan kontrak yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Nah, bagaimana ketentuan dari pasal 1338 ini memberikan kebebasan kepada semua para pihak untuk melakukan kontrak. Jadi para pihak itu bisa membuat atau tidak membuat perjanjian. Nah, kalau dalam hal perancangan kontrak tentunya kita para pihak itu harus melakukan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, selanjutnya adalah mengadakan perjanjian dengan siapapun. Kita bisa bebas melakukan perjanjian dengan siapapun dengan azas iktikad baik seperti yang kita bahas tadi. Yang ketiga itu adalah menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. Nah, isi kontrak nantinya jika kita melakukan perjanjian dengan para pihak lain, isi kontrak itu bisa kita tentukan pelaksanaannya juga dan persyaratannya juga. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis ataupun lisan. Kalau dalam perancangan kontrak, tentunya perjanjian yang harus dibuat nantinya adalah perjanjian yang tertulis. Selanjutnya kita masuk kepada sumber hukum perancangan kontrak, yaitu pada buku keempat KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa. Di sini terdapat pasal-pasal, nanti dapat kita lihat di kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita miliki, yaitu dari pasal 1865 sampai pasal 1894 KUH Perdata. Nah, pasal-pasal itu merupakan pasal yang berkaitan dengan pembuktian dengan tertulis. Jadi di sini ada unsur-unsur dari perjanjian menurut teori lama. Ini dapat kita kaitkan nantinya dengan perancangan kontrak. Apa unsur-unsur perjanjian menurut teori lama? Yaitu adanya perbuatan hukum. Ini jelas dalam perancangan kontrak itu diawali dari adanya perbuatan hukum dari para pihak, yaitu melakukan perjanjian terhadap suatu objek tertentu. Nah, yang kedua itu adalah persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang. Jadi ini lebih ke kesepakatan atau persesuaian kehendak. Ini diatur dalam suatu perjanjian dan nantinya juga diatur dalam kontrak nantinya. Nah, yang ketiga, persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan. Dipublikasikan di sini bisa dalam bentuk adanya saksi ataupun dalam bentuk tertulis di hadapan ataupun dengan pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang keempat, yaitu perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih. Ini jelas bahwa perjanjian itu dibuat
harus ada satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, kita masuk kepada yang kelima, yaitu pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lainnya. Jadi pernyataan hak dan kewajiban itu harus berkaitan ataupun bergantung satu sama lainnya, tidak boleh terpisah. Kita lanjut kepada yang keenam, yaitu kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu dapat kita contohkan sebagai misalkan penyerahan barang ataupun penerimaan hak dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik. Jadi, sudah kita bahas sebelumnya ada hubungan timbal balik, yaitu hak dan kewajiban dari para pihak. Kita masuk kepada yang terakhir dari teori lama ini, yaitu persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang saya katakan tadi berkaitan dengan azas kebebasan berkontrak. Jadi kita tidak bebas dalam melakukan kontrak, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak. Di sini ada 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan tentang fakta antara dua pihak. Jadi fakta ini kesepakatan misalkan objek itu harus nyata dan hak kewajiban yang ditimbulkan nantinya juga harus dipenuhi secara nyata. Selanjutnya adalah persetujuan dibuat secara tertulis. Ini adalah inti dari perancangan kontrak yang kita kuliahkan pada kesempatan kali ini. Harus tertulis. Kalau tidak tertulis itu artinya tidak ada perancangan kontrak di sana. Kalau lisan itu hanya dalam bentuk perjanjian antar pihak dan saksi-saksi saja. Nah, yang ketiga itu adalah adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan perjanjian tertulis. Ini bisa kita asumsikan kepada pihak yang membuat perjanjian tersebut, misalkan notaris ataupun konsultan bisnis ataupun orang yang memiliki kewenangan dalam membuat perjanjian tertulis atau merancang kontrak tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada syarat sah kontrak. Di sini sudah kita bahas pada awal-awal perkuliahan semester awal bahwa syarat sah kontrak itu sama dengan syarat sah dari perjanjian. Menurut pasal 1320, syarat sah kontrak itu dibagi menjadi 2 dalam garis besar. Kalau kita pecah semuanya menjadi 4. Yaitu yang pertama itu adalah syarat subjektif. Syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan. Yang mana dari syarat tersebut ada 2, yaitu kecakapan untuk membuat kontrak atau dewasa, tidak sakit ingatan. Ini kita juga sudah belajar berkaitan dengan kriteria orang sudah dewasa. Yang kedua itu adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Ini jelas. Lanjut kepada syarat objektif. Syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum. Batal demi hukum ini dapat kita persamakan dengan perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Nah, yang berkaitan dengan syarat objektif ini yaitu suatu hal atau objek tertentu dan sesuatu sebab yang halal. Jadi jika objeknya itu tidak ada ataupun samar maka perjanjian itu batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Begitupun dengan sesuatu sebab yang halal. Jika perjanjian itu dibuat terhadap suatu objek yang haram ataupun yang tidak diperbolehkan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Kita lanjut kepada teori terjadinya kontrak. Di sini ada beberapa teori yang nantinya bisa membuat atau melahirkan suatu kontrak. Nah, kita masuk kepada yang pertama yaitu teori pernyataan. Menurut teori ini, kesepakatan itu terjadi saat yang menerima tawaran tersebut menerima tawarannya yang diberikan oleh si pemberi tawaran. Misalkan di pasar tradisional, berbeda halnya kita berbelanja di pasar, kita mendapatkan nota. Nota tersebut merupakan isi dari perjanjian antara dua belah pihak itu, yaitu pembeli dan penjual. Nah, bagaimana dengan teori pernyataan ini? Ternyata teori pernyataan ini sifatnya sangat lemah karena di sini pembuktiannya juga tidak kuat. Karena hanya menyatakan ijab kabul. Saya jual barang ini
dan yang membeli itu saya terima barang ini dengan seharga yang telah ditentukan. Baiklah, kita masuk kepada yang kedua, yaitu teori pengiriman. Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak menerima penawaran mengirimkan telegram. Jadi, jika seseorang sudah memberikan penawaran kepada pihak lain dan pihak penerima tawaran ini menyetujui atau mengiyakan, maka transaksi itu terjadi ataupun kesepakatan itu terjadi ketika orang yang menerima penawaran ini mengirimkan telegram kepada pihak yang memberi tawaran. Nah, tapi teori ini juga sangat lemah karena terjadi secara otomatis seperti itu saja. Nah, teori ini mendapat kritik karena bisa saja pihak yang menawarkan penawaran tersebut tidak mengetahui bahwa pihak penerima tawaran telah menerima tawaran dengan mengirimkan telegram balasan. Jadi prosesnya di sini juga secara otomatis. Selanjutnya kita masuk kepada teori pengetahuan. Menurut teori pengetahuan, dinyatakan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan. Yang menjadi kritik di sini adalah bagaimana jika pihak yang menawarkan itu lama ataupun tidak mengetahui penerimaan dari orang yang ditawarkan. Di sini juga akan terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada teori penerimaan. Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Nah, kelemahan dari teori ini adalah memungkinkan terlambatnya lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat. Jadi, jika pihak lain menunda-nunda membuka surat dari perjanjian ataupun penawaran tersebut, maka perjanjian itu juga akan tertunda untuk lahirnya. Dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerimaan tawaran mengetahui isi surat penawaran tersebut. Nah, teori ini benarnya sudah dikembangkan. Bagaimana 4 teori ini dikembangkan pada perancangan kontrak pada saat ini, yang mana kita tahu misalkan kita dalam perjanjian online itu misalkan kita membeli barang di suatu marketplace, itu langsung ada kesepakatan di antara para pihaknya. Misalkan kita membayar atau membeli suatu barang, dengan kita mengklik membayar dan kita transfer, maka dengan demikian perjanjian itu dinyatakan sudah sah dan memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Di sini kita sudah membahas beberapa materi yang berkaitan dengan perancangan kontrak. Semoga penjelasan materi pada perkuliahan ini dapat menambah wawasan kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.